Ini pusaka andalan saya malah jelek, cuma bisa dipegang 2 jari, 3 jari nggak cukup. Ini pusakanya lumayan ini Mas Agung, baru dicuci. Ini loh, Nogo Topo. Jadi ada kepala naga di sini, ada badannya, ada di garis lurus. Condong lelenya yang kita lihat agak ekstrim ya, condong lelenya. Ada kok condong lele kalau yang ada pada itu surya, kalau ke bawah itu apa. Saya juga nggak hafal kalau nggak lihat buku, jadi harus lihat pakem. Tapi ini setahu saya ini Nogo Topo, 30 garis lurus. Rahayu, rahayu, rahayu. Salam budaya untuk semua saudaraku yang ada di Indonesia maupun ada di luar negeri. Ya, kali ini saya akan mereview beberapa pusaka. Ya, ini yang saya dapat dari desa kemarin. Sebagian mohon maaf sekali saya nggak bisa review karena banyak yang sudah termahar. Kemarin saya sempat buat status, itu ada pancuran emas, pattern pancuran emas sempaner itu udah termahar. Ada pamor ujung gunung, dapur lurus brojol, kalau nggak salah Tuban udah termahar juga. Betok sigar jantung juga sudah termahar, padahal itu bagus banget. Mau saya review tapi nggak sempet karena ya itu keduluan. Hanya beberapa saudara-saudara yang pesen pusaka temuan tinggi atau pusaka Mojopahit kemarin, ini sangat beberapa udah termahar, termasuk pusaka Singobarong Kinata. Saya baru dapat termahar juga. Jadi ini tinggal sebagian aja. Kemarin juga dapat lagi datang, tapi masih proses dicucikan. Ini nanti setelah selesai nyuci akan saya review untuk sharing pengetahuan masalah pamor, tangguh, filosofi kepada dulur-dulur semuanya. Kebetulan ini saya juga ada tamu, ini Mas Agung, kawan karib saya ini Mas Agung ini udah pernah kok kita YouTube ya Mas ya? Ya udah. Ini Mas Agung beberapa kali kesini juga. Kok bertamu ke tempat saya, akhirnya saya ikut ya Mas, langsung ya kita podcast santai lah, apa review santai sambil ngobrol-ngobrol sama Mas Agung. Mungkin nggak tahu yang dibahas apa, ini juga nggak tahu. Yang penting pertama pembahasannya ini review yang saya dapat. Nanti nggak tahu ngomong aja santai Mas Agung ya. Ini kan mengalir aja. Ini bolo dewi, dulur dewi ya. Kita pakai bahasa Jawa Timur, bahasa Jawa los. Kopi nih Mas Agung, monggo diunjuk dulu. Santai-santai, ini acara santai. Dulu Mas Agung juga sering saya ajak keliling desa, golek keris Mas ya, cari pusaka ya. Pusaka di desa-desa. Daripada nggak dirawat, mending kita ambil, kita rawat, kita maharkan ke orang-orang yang mau merawat. Tujuan saya sih itu. Ini aku oleh di Mas. Ini yang satu kemarin, dua ini dapat di Pasirian, desa Bades. Bades ya, Pasirian, bekasih Pak Camat. Tahun biro itu Pak Camat yang tahun berapa itu udah meninggal. Sebenarnya ada keris nogonya, cuma nogonya katanya diambil ponakannya atau apa itu. Nah, ini tapi juga ada keris nogo Mas Agung, Nogo Topo. Kalau ini dapatnya dari ini almarhum Pak Anu, Pak siapa? Ini Mas Agung, Lumajang Kota ini. Ada di Pelita ini teman-teman. Bekasnya kolektor almarhum bapaknya. Kalau ini celurit juga dapat dari sini. Kemarin yang dapat dari Pak ini di Lumajang Kota ini juga sebagian banyak yang termahar. Kondisi kotor juga udah langsung dimahari sama kawan-kawan. Jadi saya nggak bisa. Mungkin yang pertama ini saya belum pernah review celurit kayaknya Mas. Ya, benar. Ya. Ini celurit kuno, bro. Celurit kuno guys. Khasnya Jawa Timur. Madura, Lumajang, Probolinggo pasti paham ini. Ini celurit kuno, kondisinya kotor, belum sempat nyuci dari desa. Kalau kita lihat bilanya ini Mas Agung, ini sepuh, cuma sepuhnya itu mungkin era-era Mataram. Karena kalau lihat dari ini pakemnya, ini celuritnya Balis. Balis kan tahu kan Balis ya. Balis itu salah satu empu yang ada di perbatasan
Lumajang sama Jember di Padomasan. Seperti cincin yang saya pakai ini juga cincin buatannya Balis. Di Lumajang kan yang terkenal Sanibin. Kalau Balis ini memang diklaim 2 tempat, Jember sama Lumajang, karena di perbatasan tempatnya di desa Padomasan. Ini celurutnya Balis, tuahnya secara umum sama dengan Empu Sanibin Lumajang, yaitu untuk perdamaian. Sering kan teman-teman cerita, teman-teman paguyuban lah, Pak Taji Arya Raja itu kan cerita, saya mau bertengkar nggak jadi, ibaratnya sangkal burung ya. Jadi pusaka perdamaian yang fungsinya memang untuk persatuan ini dulu dibuat. Pusaka ini untuk memang berdamai, ketika orang mau bertengkar, mau saling membunuh bisa nggak jadi auranya dingin. Celurutnya sederhana tapi bahannya sepuh. Enak, pegangannya juga enak, nggak terlalu besar juga. Nah, Balis. Kemudian sarungnya juga masih aslinya, kulit Mas Agung. Tantingannya ringan, coba sampai coba. Ringan. Ya. Besinya besi aji ini, kayak besinya keris Mataram nih. Ringan, nggak berat. Ini kalau kayak Balis itu ada tahunnya nggak sih? Tahunnya sekitar 1800-900. Setahu saya 800-900. Era Mataram akhir. Iya. Seperti Sanibin kan kayak gitu juga. Iya. Jadi celurit bukan hanya lambang untuk menyakiti, membunuh, tapi celurit juga bisa jadi lambang perdamaian. Itu filosofinya dari Balis yang terkenal. Jadi buat berdamai, Mas, berdamai. Kemudian ini dapat tombak Warangka Seken. Ini belum dicuci juga, belum sempat ngirim. Modelnya kayak piring madon, Mas Agung. Piring madon. Warangkanya maurinya tua ini, Seken. Pamornya di sini belum kelihatan jelas nih. Kayaknya kayak Wasputa atau kalau enggak Wasputa kulit semongko ini, Tuban Winongan. Kita lihat vaksinnya Mas Agung. Itu sama enggak kayak yang tombak punya saya? Ya, hampir sama. Kalau Mas Agung kan itu Madura sepuh. Pamornya itu mengkonisen, perlindungan tuanya. Kalau ini kayaknya lebih ke arah kerejekian, Bro. Ini vaksinnya vaksin pelintir, vaksinnya pelintir. Lurus sederhana. Dingin auranya, pamor-pamor kerejekian ini Mas Agung. Coba kita lihat. Ya, monggo dilihat. Iya, kayak gitulah. Vaksinnya pelintir. Ini tebel. Ciri khas tombak-tombak Tuban. Tuban Winongan, orang nyebut Tuban ini. Pamor-pamor kerejekian. Makanya Seken enak dibawa-bawa. Oh, ini dimaharkan juga ini nantinya kan. Ya memang ada beberapa pusaka yang nggak saya maharkan, pusaka kesenangan saya. Ini Mas Agung. Nah ini kalau dari desa, warangkanya ajur, rusak. Jadi ini nggak ada warangkanya, handle-nya aja hilang saya dapatnya. Jadi ya sini saya kasih handle, saya kasih ini belum nemu warangka, tapi udah dicuci. Ini Mas Agung dapat keris lumayan lah dari yang Pasirian kan? Pasirian Bades. Di sana memang barang bagus-bagus. Kadang kalau dari sampai Belambangan duluan Banyuwangi saya juga keliling ke sana ngambil pusaka Belambangan bagus-bagus. Iya. Nah ini nanti detailnya seperti biasa kita rekam di akhir video. Ini lo 9 guys ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9. Ada pijetan, tikel alisnya nggak ada. Ini kembang lambe gajahnya ada 1, kembang kacangnya pogok. Dapurnya sempono ini lo 9, sempono Mas Agung. Tantingan ya enak, tantingan ringan. Amore apa ini? Wasputa ya Mas Agung ya. Coba lihat Belambangan. Ini kayaknya kalau Belambangan kayaknya lihat sih Mas Agung. Iya. Belambangan
belambangan awal ini Mas Agung, hijau besinya. Belambangan awal. Belambangan awal sebelum belambangan macan putih. Kalau belambangan macan putih kan besinya kayak Madura. Umum kan ya, sampai tahu kan ya. Ini belambangan awal, seloroknya hijau keabu-abuan, hijau mentah keabu-abuan. Tapi emang belambangan ini juaranya pamor ya? Juaranya pamor. Pamor miring yang bagus-bagus itu saya nemu di belambangan. Kalau kris-kris Mataram lewat. Pamor tetap kena belambangan sama Madura. Kalau ngomong pamor. Pamor Dwi Pamor, Tri Pamor itu banyak saya dapat barangan. Kalian tahu sendiri ada yang laku 30 juta. Ya ini bukan masalah mahal murah tapi memang kualitas pamor terus kelangkaan pusaka. Itu bukan kinata itu, keris pamor kayak gitu. Ya namanya keris satu langkah, seninya sulit, pada penempatannya ini empunya juga sulit pembuatannya kalau pamornya miring kan kayak gitu. Terus juga kondisinya utuh terawat. Itu pasti nilai maharnya berarti udah tinggi dikarenakan langka, tus asli sepuh. Kalau orang Jawa Timur bukan cuma tus. Nah ini teman-teman. Tus A. Jadi T itu tua, U itu utuh, ya. S sepuh, A itu ampuh. Ampuh. Jadi tus A. Keris itu kalau agamanya orang Lumajang sama Jawa Timur itu harus ampuh. Ya tapi keris ampuh ndaknya itu juga tergantung pemilih itu sendiri menjalankan filosofi yang tertuang dalam keris apa enggak. Baik lagi ini Luk 9 sempono, artinya sempono itu mimpi atau cita-cita. Jadi filosofinya dapur Luk 9 sempono ini dengan tikel alis, lambe gajah 1, kembang kacang itu untuk mempermudah orang yang memiliki cita-cita. Jadi hampir mirip dengan jangkung. Kalau jangkung itu ada perlindungannya. Jangkung dijangkungi. Jangkung itu Luk 3 ya. Ada perlindungannya. Kalau Luk 9 memang untuk cita-cita sempono dapur ini. Dapur sempono, dapur Luk 9 juga ada banyak ya. Macam-macam, ada cakam soka, ada macam-macam lah. Yang kita bisa lihat di buku. Kalau dari pamor, ini pamornya ya wasputa ini, wasputa pamor tiban ya, wasputa. Jadi filosofinya tuahnya gambaran dari pamor ini kerejekian. Luk 9 tapi memang banyak diagem oleh Wali Songo karena Luk 9 itu kan angka tertinggi Mas Agung. Angka tertinggi 9. Oh iya. Ya, dari 1 sampai 9. Kalau udah 11 itu kan lain, udah campuran angka 1 tambah 1 tambah 10 tambah 1 kan 11. 9 itu angka tertinggi dari angka itu sendirian ya, dari 1 sampai 9. Ini belambangan ya. Meskipun belambangan tidak harus kembang kacangnya itu ada jenggot, biasanya orang gitu, nggak harus. Kita lihat karakter besi, cara menangguh. Kalau saya, tapi ini nanti jadi perdebatan. Oh menurut saya itu ini keris 9 ini bukan belambangan. Ini maksudnya misalnya Tuban, monggo. Yang penting ini jaminan tus tua. Tapi sepengalaman saya langsung terjun ke desa-desa belambangan dari dulu, dari sebelum corona. Dari tahun 2016 saya sudah hantar ke Banyuwangi. Banyak teman-teman di Banyuwangi, dari Banyuwangi kota, Genteng sampai pesisir. Filosofinya ini jadi Luk 9 ada kerejekiannya, ada penunjang untuk cita-cita atau tujuan, sempono mimpi, sempono untuk mimpi. Itu. Ini sampai dari mana ini tadi ceritanya kok? Kalau mampir ada info dari apa? Dari rumah yang nganter itu tadi nanas. Oh dari iya. Blitar saya. Terima kasih banyak ini. Ini Mas Agung mesti kalau sini saya sungkan bawa apa, aduh. Nah, ini sudah kayak saudara sama saya. Dulu tahun lalu kan kita pameran di Solo. Di Solo. Ketemu KGPA Eko Prastowo. Nanti fotonya mungkin saya masukkan di itu, teman-teman ya tahu lah di video saya yang pertama udah saya masukkan, cuma sayangnya beliau sudah meninggal Mas Agung. KGPA Eko Prastowo sudah meninggal. Jadi ya kita turut ikut berbelasungkawa ke keluarga besar
KGPA Eko Prastowo. Dia kan bekerja di Bank Jatim di Mojokerto, terus sudah meninggal lalu mungkin dapat 1-2 bulan yang lalu. Dia kan juga sering bahkan ke Lumajang kan cuma mampir ke tempat kita kan, jadi ada foto-fotonya beliau sharing-sharing pusaka dengan saya ya, sharing juga berkawan baik. Terus Gimana review terakhir? oh iya review terakhir ya ini ya. Ini pusakanya lumayan ini Mas Agung. Baru dicuci. Ini loh. Nogo topo. Jadi ada kepala naga di sini, ada badannya ada. Ini dikeris lurus. Condong lelenya yang kita lihat agak ekstrim ya condong lelenya. Ada kok condong lele, kalau yang agak tegak itu surya, kalau ke bawah itu apa saya juga gak hafal kalau gak lihat buku, jadi harus lihat pakem. Tapi ini setahu saya ini nogo topo, didabur keris lurus ya, nogo siluman tapi ada anunya ini, ada badannya di tengah tipis. Kalau menurut saya ini era Mojopahit, dari besinya, seloroknya terlihat jelas, seloroknya, tapennya, warna pamor, bajanya, pinggir dan di tengah ini udah kelihatan jelas. Ini nogonya kecil sekali, ini mulutnya, jadi agak primitif. Ini winggit. Kalau lihat dari pamor, ya ini pamor wasputa, tetap unsurnya kerejekian. Tapi kalau dari dapur nogo, ya itu Mas Agung, nogo itu kan ular. Ular ini kan umurnya tidak ada yang tahu. Ya. Ular ini kan setiap ganti kulit. Jadi seumur hidup. Jadi memang keris-keris nogo ini banyak yang suka karena untuk melanggengkan kekuasaan. Langgeng. Usianya langgeng kekuasaannya. Tapi kalau dapur nogo topo sendiri filosofinya ini ya untuk pemimpin. Pemimpin hendaklah bertapa. Maksudnya bertapa itu tapa apanya? Tapa omongannya, pikirannya, hatinya. Jadi seorang pemimpin itu omongannya nggak boleh asal ngomong, perilakunya nggak boleh sembarangan, hatinya dan pikirannya juga harus selalu bertapa. Maksudnya bertapa ini ingat kepada Sang Pencipta dan mengendalikan. Karena setiap omongan, hati, pikiran itu ada nafsunya. Setiap manusia ada salahnya ngomong, wajar. Tapi ketika kita ingat terus, paling tidak kita punya rem, kontrol untuk mengendalikan omongan, hati, pikiran kita. Ini ya tuanya jelas kewibawaan kalau nogo. Nogo Mojopahit ringan, main tanding enak, tandingannya ringan. Nogo. Iya, ringan banget ya. Ringan. Tipis ya, Mojopahit seperti itu, enggak terlalu panjang juga kerisnya. Mungkin antara 3 sampai 36, 35-an mungkin ini. Oke. Ya, enggak apa ini kena anu. Ya ini nanti kita detailkan di video akhir. Nogo banyak penggemarnya, Singo Barong banyak penggemarnya karena memang keris-keris yang langka. Tapi tidak tahu saya sendiri kok sering kadang-kadang, ya tidak sering lah, tapi beberapa kali dapat. Ya alhamdulillah dimahari oleh orang yang pas Mas. Kadang pengusaha yang punya bawahan banyak, terus pejabat yang dengan tahu di sini juga beberapa kali didatangi beberapa pejabat rumah. Ya, kita membuka lebar sih, siapa aja monggo mau silaturahmi. Kita nggak cari musuh, cari seduluran, cari temen. Karena buat apa kalau nggak cari temen kan gitu, cari persaudaraan. Yang penting kita apa adanya itu. Ya ini Mas Agung cuma dapat 4 ini ya, sebagian masih dicucikan, banyak yang termahal. Alhamdulillah dong. Iya ya alhamdulillah. Saya suka, apalagi yang mahari orang muda-muda mau belajar pusaka itu seneng. Saya bantu, sharing-sharing kan budaya harus diangkat. Jarang ya yang anak muda yang ini ya. Jarang. Tapi sudah ada mulai beberapa yang banyak yang sharing-sharing ke saya, tanya-tanya. Juga ada yang ya sharing masalah penyatuan pusaka. Ya kita punya cara masing-masing.
saya juga memberikan cara dari saya sendiri dan guru saya. Terus Lumajang, Tapi ini ya Mas Vicky ini punya banyak ya kerisnya nih. sekali kan sedikit, dulu kan banyak gitu. Kalau yang nyari di desa tahu lah kan memang Mas Vicky biasanya sama saya nyari desa gitu. Tapi kadang dia juga apa datang ratusan keris itu borongan. Ya Itu banyak yang gimana datang. itu Mas? Ya saya juga kadang-kadang juga berpikir kok bisa ya banyak orang ngantar pusaka ke sini ya. Dan padahal tidak kenal loh, kan banyak yang tidak kenal kadang-kadang. Mas saya datang ke sini, infonya dari ini, padahal saya telusuri kadang ada yang nggak kenal orangnya. Tapi ya ada yang sebagian yang kenal. Bukan sampai 115 keris. Dia pernah satu motif. kontak di sini Iya. ya dulu ya. Iya, mungkin ada di Facebook saya bekas postingannya itu sekitar 125 keris. Mas Agung ya pernah tahu itu. Terus banyak ya Mas ya, 25, 50 keris sering lah dapat borongan. Itu beberapa bulan yang lalu cuma sekarang kan udah habis. Saya borongkan lagi ke teman-teman. Kadang-kadang juga yang bagus-bagus kita jual ke beberapa kolektor yang fanatik barang yang utuh gitu kan. Jadi tergantung itu. Ya saya juga tidak tahu ya karena mungkin dulu muda ya Mas Agung tahu sendiri ya. Saya pernah menjalani tata ritual tirakat waktu saat muda. Mungkin juga di sini ada pusaka tindih juga. Ada pusaka petok yang tidak mungkin saya keluarkan. Terus ada pusaka luk 9 panimbal yang nggak mungkin saya maharkan. Ya ada beberapa pusaka sayangan lah. Itu Iya, sih, kan memang kalau mungkin itu narik Mas Agung. kalau misalnya apa kita punya banyak keris kan keris kadang mengandung apa kayak ioni atau energi atau apa gitu kan pasti orang itu harus kuat lah gitu apa nyimpen ya. banyak gitu pusaka ya kan pasti ada satu pusaka yang diandalkan atau apa yang ya buat untuk mengamankan itulah ya. istilahnya. Kalau saya sih ya memang ada dua pusaka yang menurut saya tangguh tua ya. Satu mungkin era Singosari, satunya mungkin sebelum Singosari. Jadi satunya petok, satunya kadga. Memang simpenan yang nggak mungkin kayaknya nggak dikeluarkan, kayaknya itu nggak mungkin saya keluarkan. Itu. Tapi juga pusaka ini tergantung lelakunya seseorang. Jadi pusaka ini nggak lihat umur, nggak lihat latar belakang, nggak lihat nasab keturunan, nggak. Tapi lihat hati kita sama kemampuan kita mengendalikan pusaka itu. Kalau orang itu sering tirakat, sering puasa, melek malam, ya terus menjaga perilakunya. Yang paling penting ini jaga perilaku karena nafsu itu kan sulit dikendalikan. Ya. Kalau orang Jawa sih saya ngagemi 5. Jadi hindari molimo itu tadi. Jangan main perempuan, jangan main judi. Kalau bisa jangan mabuk, jangan maling juga, itu sih. Itu jadi dihindari. Kalau itu dihindari ya katanya orang Jawa selamat. Yang paling penting itu selamat kan. Selamat dunia, selamat akhirat. Itu. Kalau Lumajang sejarahnya kan Mas Agung kan ikut ya waktu sharing-sharing sama Pak Indrianto, Pak Indrian mantan kepala dinas pariwisata pariwisata di Lumajang yang sudah pensiun. Mungkin suatu saat akan kami undang. Karena Lumajang ini di video saya sebelumnya mungkin saya bahas sedikit ya. Ini Mas Agung yang agak lebih hafal. Yang pertama itu kan Lumajang ini sudah ada sejak era Singosari kan Mas Agung? Ya sudah ada. Sejak Singosari, Nararia Kirana ya, Nararia Kirana. Nararia Kirana itu salah satu penguasa yang ditaruh di bumi Lumajang dari anaknya Raja Singosari keberapa? Ketiga, keempat ya. Ketiga keempat. Kalau nggak tiga keempat itu bisa di teman-teman browsing nanti keempat. Tapi sesudah masa itu Singosari ada perang dengan Kediri. Akhirnya Singosari hancur. Turunannya Singosari namanya Raden Wijaya. Yang pertama Raja Majapahit pertama mendirikan keraton Majapahit. Tapi dibantu jangan lupa dibantu Banyak Wide atau Arya Wiraraja. Itu orang asli Lumajang. Lahirnya di desa mana? Dusun Nangkaan Lumajang. Di Kecamatan Klaka. Di Kecamatan Klaka Lumajang. Itu dasar-dasar teorinya ada, prasastinya di Museum Lumajang ada. Juga masuk Wikipedia kok udah tercatat. Bahkan Lumajang ini
setelah Raden Wijaya dibantu oleh banyak wide, Lumajang ini kekuasaannya Arya Wiraraja. Jadi Mojopahit itu dibagi dua, Mojopahit Barat dan Mojopahit Timur. Mojopahit Barat yaitu di Mojokerto, dipegang Raden Wijaya. Mojopahit Timur ini di Lumajang, pusat kotanya di Kutorenon. Kalau di kitab-kitab Arnon, ya, Arnon. Arnon di kitab-kitab lama. Karena itu disebut Lumajang Tigang Juru. Lumajang Tigang Juru. Karena menguasai Madura, terus daerah Pandalungan ini ya, Pandalungan sama Bali. Sama Bali. Ya, jadi Lumajang itu Tigang Juru itu tadi Madura dikuasai Lumajang, dikuasai Arya Wiraraja Madura, Lumajang, Belambangan sama Bali. Ya. Jadi Lumajang itu sendiri kan sampai wilayah Tapal Kuda Belambangan. Iya, benar. Jadi 3, Madura, Lumajang sampai Banyuwangi sama Bali. Itu kekuasaannya Arya Wiraraja atau Mojopahit Timur. Mojopahit Timur. Mojopahit Timur. Dan Arya Wiraraja atau Banyak Wide itu di Lumajang Tigang Juru bergelar Minak Koncar. Minak Koncar 1. Minak Koncar 1. Minak Koncar 1. Nah itu nanti ada pembahasannya, lupa. Minak Koncar itu apa itu loh, ada itu nanti akan kita bahas lebih detail. Terus jangan lupa dulur-dulur, Lumajang juga akan mengadakan pameran pusaka beserta bursa, ada acara kirapnya, ada reoknya, nanti saya di brosurnya akan kami tampilkan di YouTube tanggal 28 sampai 30 bulan ini, Mas Agung. Iya, bulan ini. Kita kolaborasi paguyuban Tosanaji Arya Wiraraja yang berkolaborasi dengan Waras. Waras itu Kapolres Lumajang. Jadi kita kolaborasi dengan Polres. Yang utamanya itu kolaborasi untuk mengangkat budaya ini. Ramekan loh. Ramekan. Hadiri di Lumajang. Kalau teman-teman mau tanya-tanya tentang pusaka keris atau mau lihat-lihat pameran, juga kita angkat pusaka khas Lumajang yaitu Wedung Sanibin. Wedung Sanibin itu pusaka perdamaian. Lumajang akan punya pameran itu, Mas, rencananya. Sampai dia harus hadir ya. Ya, pasti saya hadir loh. Ini tadi kan ada kayak Mas Vicky ini punya apa? Pusaka kesayangan gitu. Boleh nggak kalau dilihatin dikeluarkan sini? Di review ya. Di review ya. Waduh, ini gimana? Ya, tidak apa-apa nanti, tapi ini mungkin satu aja, Mas Agung ya. Karena beberapa pusaka memang yang pusaka ini memang saya keluarkan di hari tertentu, atau saya kadang saya jarang sekali buka yang pusaka-pusaka beberapa. Tapi ini juga salah satu pusaka andalan. Karena ada Mas Agung ini ingin lihat. Padahal ini orang terdekat, kadang orang terdekat saya tidak tahu pusaka yang memang koleksi pribadi. Karena kalau udah koleksi pribadi itu kan ibarat baju. Itu udah privasi, private banget. Jadi kadang-kadang nggak ditunjukkan orang-orang. Nah, ini mungkin saya keluarkan pusaka tindi saya, salah satunya ya. Jadi ini istimewa ya di episode ini ya. Ya, ada istimewa lah ya. Ya, ini memang belum pernah saya review, saya bahas. Memang juga salah satu pusaka ageman yang masuk dalam lemari. Saya ambil dulu di lemari sebentar, ya. Nah, ini pusakanya Mas Agung. Nah, ini dia pusaka kesayangan. Salah satu pusaka kesayangan. Ini juga pusaka tindi sih, Mas Agung. Saya suka pusaka yang tua kayak gini. Ini ya wadahnya udah dari putih sampai gula karena udah lama ya. Mungkin juga buat sharing juga sih sama teman-teman, juga bermanfaat ya. Nah, ini guys. Ini mungkin udah kelihatan ya dari sini. Ini handle-nya perunggu, masih patinanya masih ada, patina hitam teman sungai. Ini kaga Mas Agung, saya buka ya. Loh, ini pusaka andalan saya malah jelek, cuma bisa dipegang 2 jari, 3 jari nggak cukup. Ada pakem yang mengatakan Kadgayang Ori itu cuma dipegang 2 jari seperti ini, 3 jari nggak bisa, ini nggak cukup handle-nya. Padahal nggak juga. Coba Anda lihat di
YouTube di temuan Sungai Musi eranya Sriwijaya itu pagarnya malah agak besar. Kalau ini temuan Malang Mas Agung, temuan sungai. Ya, temuan sungai ini udah lama, kondisinya agak geripis gini ya. Jadi ini memang pusaka Kelangenan. Sekitar abad berapa ini kalau ini? Kalau menurut saya pribadi ini Singosari awal. Abad antara abad 10 sampai 12. Bahkan sebelum Singosari. Kalau abad 10 kan sebelum Singosari kan. Singosari kan sekitar 12 ya. 12. Karena kondisinya seperti ini. Terus karakter besinya ini meskipun ini aus tapi ini saya suka karena tetap menurut saya powernya, auranya ini masih tetap gitu loh. Ini salah satu pusaka tindih saya Mas Agung, yang mungkin juga ya itu dipenari pusaka-pusaka yang lain juga sebagai peredam. Jelek pusakanya tapi saya suka meskipun jelek, karena kalau menurut saya pusaka ageman pribadi nggak harus bagus, yang penting powernya, ioninya bisa menyatu dengan kita dan saya serak mantap di pusaka ini, ya udah itu kalau saya. Lagi ini jaminan. Oh Mas Agung kalau mau lihat tak apa-apa. Nah ini di episode istimewa ini keluar. Ya. Berarti ini umurnya 1000 tahun lebih. Ya, maksudnya pas era Sriwijaya masih ada itu ini sudah ada. Karena kalau kita lihat di relief candi itu Mas Agung, kan ada orang senjatanya patung-patung relief candi, tadi Candi Borobudur, Candi Suku. Itu kan pusakanya kalau nggak betok kadga yang dipegang tangan gini. Jadi terlihat ada seperti ini. Iya, seperti itu kadga. Ada yang berpendapat, oh kadga itu cikal bakalnya tombak. Nah, makanya tombak dibuat langkah seken bisa dipegang. Kalau menurut saya sih enggak, beda. Kalau menurut saya pribadi beda. Kadga itu memang beda sama tombak. Tombak dari dulu juga ada. Pedang juga itu usianya tua. Dari mulai Rasulullah itu udah pakai pedang tahun berapa itu kan gitu. Ya. Pedang tua juga. Tapi kalau khasnya Nusantara mulai dari Sriwijaya, Singosari itu kalau dilihat dari candi dan sejarahnya itu memang kadga. Kadga ini pusaka perang juga iya, pusaka ageman juga iya. Tapi ini lebih ke arah ageman kalau menurut saya, karena untuk tindih peredam pusaka yang paling tua lah menurut saya. Ya di YouTube juga ada temuan Sungai Musi Sriwijaya itu abad berapa? Abad 10. Abad 10 loh. 1000 tahun, berarti umurnya sekarang udah 1000 tahun. Ini pun saya, estimasi saya dengan karakter besi dan perunggu, patina perunggu seperti ini bisa abad 10 atau minimal paling mudanya estimasinya di abad 12 Singosari awal, karena modelnya sangat primitif, kadga original perunggu. Kalau zaman dulu perunggu itu lebih mahal dari emas dulu itu, kalau zaman kerajaan, karena waktu itu pembuatan perunggu juga susah. Pembuatan perunggu susah juga langka pada waktu itu. Karena kalau perunggu ini dicuci nanti kuningnya itu semakin bagus, semakin kuning, semakin kuningnya kayak emas gitulah. Perunggu itu seperti itu karakternya. Ada, saya pernah punya betok perunggu yang sudah dicuci, jadi emasnya itu seperti tetap korosinya tetap terlihat tua. Jadi beda dengan perunggu yang sekarang yang kuning gitu aja, kuningnya tetap ada pori-porinya seperti besi yang tua kayak gitu. Kalau kadga ini filosofinya adalah untuk peredam kalau zaman sekarang ya, karena usianya tua. Ya ini kalau menurut saya ini masuk artefak Mas. Artefak itu kan peninggalan prasejarah. Zaman itu kan sudah Mesir juga tahun berapa sudah ada banyak artefak. Makanya menunjukkan bangsa itu bangsa besar, kebesaran Nusantara itu ya dari peninggalannya dan kebudayaannya. Itu menunjukkan kayanya bangsa kita, bahwa bangsa kita itu dulu bangsa besar, bangsa yang bukan sembarangan. Dan harusnya kita, kalau memang kita mencintai budaya kita, kita menerapkan dengan budaya kita, harusnya kita memimpin dunia. Saya positif. Saya yakin kalau Jawa, entah budaya Nusantara yang asli,
itu dipelajari oleh anak-anak muda. Kita paham strategi perang, strategi politik, kita paham perdagangan dari ilmu-ilmunya mbak-mbak kita aja dulu. Jangan pakai, bukan ngomong syarah, tapi pakai, kita harus menoleh ke belakang. Untuk kita mau lari kenceng itu kita harus ke belakang dulu, mundur kan. Untuk startnya kita harus mundur. Kita melihat sejarah, kita mempelajari apa kurangnya sejarah ini, kita perbaiki lagi. Jangan langsung ditinggalkan sejarah ini, karena sejarah itu nilai historinya perjuangan nenek moyang kita itu. Ya, karena ada anak muda sekarang yang kadang meremehkan kayak gitu. Meremehkan. Nah, itu nenek moyang kita gitu. Nah ini terpaksa keluar ini pusaka gimana? Mas Agung ini minta ini. Mungkin untuk episode ini ya. Untuk episode ini khusus ya, kecuali kadang-kadang memang tidak saya rekam ketika ada orang yang datang ke sini pengen lihat, biasanya tetap saya tunjukkan, tapi kan nggak kita rekam karena ya itu tadi, pusaka yang memang ageman itu kadang privasi, private sifatnya seperti itu. Bahkan saya punya pembeli, orang yang sering memahari ke saya, itu pusakanya nggak boleh dipegang siapa-siapa mas, untuk masuk lemarinya sendiri, jadi cuma dinikmati oleh dirinya sendiri sama keluarganya. Jadi ketika dia sama istrinya ini itu suka pusaka, jadi dinikmati sendiri, dilihat gitu. Karena pusaka ini kan soal rasa sama kemantapan hati ya, gitu. Jadi ya namanya pusaka seperti itu. Tapi untuk zaman sekarang banyak multifungsi pusaka ini, juga bisa investasi. Nah, investasi benar. Apalagi reserse nanti 2023 yang resesi ya. Apa itu kan cuma perkiraan, ramalannya resesi. Makanya banyak orang beli pusaka sekarang. Banyak orang pesen, harapannya nanti 2023 bisa dijual lagi. Karena pusaka ini nggak mungkin tambah banyak, tambah langka, tambah sulit dicari. Karena kolektor-kolektor semakin banyak gitu. Dan beli juga bukan dari kalangan orang Jawa aja ya. Wah bukan, saya kirim Kalimantan, Medan. Ya ini yang nonton nanti pasti ketawa ini. Ya, tapi ada juga pernah beberapa kali kirim ke Malaysia, tapi orang Indonesia yang beli. Beliau ada di Malaysia, satunya ada di ini. Mana itu, Timur Tengah itu mas? Di mana Timur Tengah? Daerah Timur Tengah sana. Ada. Pernah beli ke saya 2 kali. Jadi Timur Tengah itu daerah apa itu, minyak itu? Arab Saudi, Qatar. Satunya Kuwait. Nah Kuwait, saya pernah kirim ke Kuwait 2 kali. Ya tapi yang beli orang Indonesia, jadi beliau kerja di sana. Jadi ya tetap saya ini, ya kebetulan kita dipercaya, transfer lewat PayPal, ya langsung kita pakai. Kayak FedEx, pakai pos apa itu. Nah, ini kan namanya orang cinta ya, dibela-belain. Nah itu yang jauh aja yang di Kuwait, mereka masih membeli dan cinta dari pusaka nenek moyang kita, masa yang dekat Indonesia nggak mau mempelajari kan gitu. Itu. Ya itu. Mungkin pesan-pesan Mas Agung, monggo. Ntar lagi kita tutup pesan-pesannya untuk dulur-dulur ini pecinta Tosanaji di channel ini. Untuk pecinta Tosanaji sih, kalau mereka udah cinta ya pasti mereka udah merawat ya. Jadi mungkin untuk pesan yang belum mempunyai rasa cinta ke Tosanaji ini, kalian harus mempunyai alasan dari kejayaan nenek moyang kita dulu dan betapa religiusnya mereka itu, sehingga kalian bisa mempunyai rasa terhadap peninggalan nenek moyang kita ini. Karena ini membuatnya juga bukan lewat pabrik dengan robotik kayak zaman pabrik Honda atau Yamaha, tapi kan dari lelaku, tingkah laku yang baik dan tirakat ya. Tirakat gitu. Jadi seenggaknya harus ada rasa cinta lah gitu kalian pada peninggalan nenek kita ini. Ya bagus sekali pesannya Mas Agung. Ya ini pesannya itu tadi, cintailah budaya kita sendiri Nusantara sebelum budaya kita dicintai budaya bangsa lain. Karena pembuatan pusaka itu nggak main-main, ada proses tirakatnya, ada proses tapa beratanya, diiringi dengan doa dan harapan kan itu. Benar. Apalagi pusaka ini juga jati diri bangsa yang memang harus dilestarikan, dijaga, jangan sampai banyak diambil bangsa lain.
Pesannya Mas Agung itu, bagi yang belum mencintai pusaka, cintailah pusaka, pelajarilah filosofinya. Nanti kamu akan menemukan rahasia-rahasia budayamu sendiri. Karena ini pusaka ini mengandung filosofi yang sangat nilai-nilainya tinggi. Ada nilai etika, sopan santun, ada nilai ketuhanan. Maksudnya ketuhanan itu untuk cara kita mendekatkan diri kepada Sang Pencipta, mengendalikan nafsu. Wah, komplit. Sudah cukup kita belajar ini untuk diterapkan dalam kehidupan. Mungkin itu saja saudaraku, dulur-dulur, terima kasih sudah menyaksikan channel ini. Kurang lebihnya kami mohon maaf ya Mas Agung ya, selamat maaf. Terima kasih. Terima kasih, salam budaya, rahayu rahayu rahayu.